Selamat malam Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian di mana saja berada pada malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkat anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Pada malam ini kita berjumpa dalam program Renungan Malam yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita dengarkan pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca renungkan pada malam ini sesuai dengan bacaan renungan harian Gereja Toraja, yang mana bahan Alkitab dari surat Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 10. Sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, pemilik kehidupan yang selalu memelihara kehidupan anugerah-Mu ini. Kami semua selaku anak-anak Tuhan dan bahkan seluruh umat-Mu. Pada malam ini kami dalam persekutuan, sekalipun kami ada di mana-mana, tetapi kami yakin bahwa tetap satu baik dalam iman dan kasih Kristus. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon ya Roh Kudus, buka hati pikiran kami untuk mengerti dan juga untuk boleh kiranya melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu ya Allah, bersabdalah kepada kami dan terima kiranya kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita buka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Mari saya membaca. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa
dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Atau lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu terhadap Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan, dan bagi siapa yang mendengarnya, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, ia disebut orang yang berbahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang telah kita baca ini dengan tuntunan tema jebakan keinginan. Saudara-saudara, keinginan, bahkan keinginan secara bebas, merupakan bagian dari diri manusia. Sekaligus ekspresi bahwa betapa beda dan uniknya manusia itu dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tentu keinginan pada diri manusia adalah konsekuensi penciptaannya manusia itu sebagai atau menurut gambar Allah. Dengan demikian, keinginan pada diri setiap orang adalah anugerah, dan karena anugerah Allah, maka mestinya orientasinya adalah pada dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, disinilah dapat kita katakan bagian makna hidup manusia sebagai gambar Allah. Tetapi mengapa kemudian manusia berubah? Malah dengan sebutan hawa nafsu dan diidentikan dengan persahabatan dengan dunia. Lalu persahabatan dengan dunia dikatakan oleh bacaan kita adalah permusuhan terhadap Tuhan Allah. Jawabannya
adalah karena orientasi dan keinginan manusia itu telah berubah. Tidak lagi pada kehendak dan atau memuliakan Allah sebagai penciptanya. Dengan kata lain, tidak tertarik lagi mengekspresikan keinginan-keinginannya sebagai bagian gambar Allah. Jadi berubah menjadi pemberontak dengan orientasi pada dirinya. Lalu pertanyaan, apa sebab? Sebabnya karena pemberontakannya adalah dosa dan terpikat pada kuasa lain, yaitu kuasa kegelapan. Akibatnya keinginan cenderung pemuasan hawa nafsu dan bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia kata lain daripada perbuatan dosa. Jadi orientasi hidup yang terbalik, yang membawa kehampaan dan penderitaan. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang akan dapat kita simak dari bacaan firman Tuhan pada saat ini yang disampaikan oleh Rasul Yakobus terkait tema kita, yaitu jebakan keinginan. Jebakan keinginan itu berarti keinginan ini adalah jahat dan mendorong pada celaka. Agar celaka dan permusuhan dengan Tuhan Allah tidak terjadi, maka baiklah kita perhatikan dan taat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus pada malam ini yang telah kita baca. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah pada Allah, maka ia akan mendekat. Tegasnya, tunduk dan mendekat pada Allah, maka Allah akan mengubah orientasi hidup kita dengan segala keinginan akan tertuju pada Allah yang menyediakan kehidupan sejati dan makna yang sempurna. Karena Tuhan Allah telah menyediakan semuanya itu di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dijalani dan dinikmati oleh para rasul, termasuk juga Rasul Yakobus. Dan demikian pun kita dapat menjalani kehidupan dan menikmati sebagaimana dijalani para hamba-hamba Tuhan itu dahulu kala. Kita akan menikmati kehidupan dalam rancangan dan anugerah Allah yang dirancang di dalam Yesus Kristus. Dan itulah kehidupan yang sejati dan sempurna sampai pada kehidupan keabadian. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Untuk doa syafaat kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah, bahwa kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami semua. Teristimewa kami dibolehkan lagi untuk bersekutu di sekitar firman-Mu. Kami boleh renungkan dan hayati, dan kiranya dengan hikmat daripada-Mu ya Allah, ya Roh Kudus, kami dimampukan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga keinginan-keinginan kami boleh selaras dengan kehendak Tuhan yang membawa kami pada makna sejati kehidupan kami, baik pribadi juga selaku persekutuan. Saat ini kami datang berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberkati kami semua selaku umat-Mu, baik dalam gereja Toraja dan juga umat-Mu semua di seluruh muka bumi ini.
Dan pelayanan-pelayanan boleh kami laksanakan, khusus pelayanan renungan malam ini. Tuhan berkati sehingga boleh mengubah hati kami yang sempat mendengar, untuk boleh tunduk dan mengikatkan diri kepada Tuhan semata. Kami berdoa untuk semua hamba-hambamu yang terus melaksanakan pemberitaan firman-Mu, pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan inilah kami Tuhan datang berserah kepadamu, memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya kita semua boleh disegarkan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari kita dengarkan pujian sekali lagi. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu. Di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu.